Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 izin untuk mempresentasikan hasil praktikum kami mengenai penetapan kadar fenol pada sediaan krim. Oke, adapun anggota dari kelompok kami itu ada saya sendiri, yaitu Adinda Zarkanafisah, kemudian ada Rizky Melani, ada Fadil Agung Nugraha, ada Muhammad Arsyil, ada Tiara Ramadhani, dan ada Nisrina Atira. Next. Adapun latar belakang dari praktikum kali ini yaitu sediaan farmasi dapat berbentuk cair atau semi padat dan bentuk obat semi padat umumnya digunakan untuk aplikasi luar atau untuk topikal. Pada praktikum ini, analisis farmasi sediaan cair dan semi padat, kita melakukan analisis kandungan fenol dalam ekstrak daun senggani dan menggunakan larutan asam galat sebagai baku pembanding, dan metode yang digunakan adalah metode ekstraksi dan spektrofotometri UV-Vis. Setelah itu tinjauan kecakapan kami ambil yang cuma pertama itu krim merupakan sediaan setengah padat berupa emulsi yang mengandung sedikitnya 60% air dan diharapkan untuk memakai luar. Krim ada dua macam, yaitu ada tipe minyak dalam air dan tipe air dalam minyak. Kemudian ada asam galat. Asam galat merupakan senyawa asam fenolik yang dikenal juga dengan nama asam 3,4-trihidroksibenzoat. Asam galat adalah anggota kelompok asam fenolik dan juga dikenal sebagai hidroksibenzoat. Jika ditemukan memiliki aktivitas antibakteri dan antioksidan. Asam galat termasuk dalam senyawa fenolik turunan asam hidroksibenzoat yang tergolong asam fenolik sederhana. Selanjutnya ada senyawa fenol. Senyawa fenolik adalah metabolit sekunder bioaktif yang terdistribusi secara luas di tanaman, terutama disintesis oleh asam citrina, sintase fosfat, dan jarum senyawa flavonoid. Secara struktural, senyawa fenolik mencangkup sejumlah senyawa yang memiliki cincin aromatik dengan satu atau lebih gugus hidroksil dan dapat bervariasi dari molekul sederhana hingga polimer kompleks. Senyawa fenolik yang sangat aktif sebagai antioksidan. Kemudian ada Melasma malabakterium. Melasma malabakterium atau daun senggani mengandung flavonoid, saponin, alkaloid, dan polifenol. Daun senggani mengandung asam ursolik, asam 2-hidroksiursolik, sitosterol, glukopiranosid, gliserol, glikolipid, bilinolenil, galaktopiranosid, lamnogalakturon, homogalakturonan, polisakarida, polifenol, dihidropolin anida, mesklopin, benzotiazol, KM-sterol. Selanjutnya ada ekstraksi. Ekstraksi merupakan suatu proses pemisahan kandungan senyawa kimia dari jaringan tumbuhan ataupun hewan dengan menggunakan penyaring tertentu. Pemilihan metode ekstraksi tergantung pada sifat bahan dan senyawa yang akan diisolasi. Nah, untuk ekstraksi tersendiri itu biasanya digunakan dua jenis, yaitu ekstraksi cair-cair dan ekstraksi padat cair. Nah, untuk ekstraksi cair-cair itu memiliki prinsip dasar dengan pementakan suatu larutan dengan pelarut lain yang tidak saling larut. Nah, kemudian itu untuk bagian ekstraksinya ada di bagian ekstraksi dan pelarut. Jadi pelarutnya itu mengambil senyawa yang diekstraksi, lalu bagian ekstraksinya akan dibuang. Jadi yang diambil itu cuman pelarut yang sudah mengambil ekstraksi yang ditujukan. Nah, yang kemudian itu ada ekstraksi padat cair. Ekstraksi padat cair itu memiliki prinsip pelarut bercampur. Next, padat cair. Ekstraksi padat cair yaitu pelarut bercampur dengan padatan inert sehingga permukaan padatan dilapisi oleh pelarut. Jadi terjadi difusi massa pelarut pada permukaan padatan inert ke dalam pori padatan inert tersebut. Laju difusi ini lambat karena pelarut harus menembus dinding sel padatan. Nah, untuk ekstraksi itu memiliki faktor yang dapat mempengaruhi hasil dari ekstraksi tersebut. Yang pertama itu ukuran bahan. Jadi untuk ukuran bahan itu berhubungan dengan luas permukaan dari senyawa yang ingin diekstraksi. Jadi itu sebelum diekstraksi itu dikecilkan dulu untuk memperluas permukaan bahannya. Yang kedua itu waktu ekstraksi. Waktu ekstraksi ini berpengaruh terhadap hasil karena jika ekstraksinya itu memiliki waktu yang cukup singkat, kemungkinan hasilnya tidak maksimal. Namun jika terlalu lama, mungkin akan merusak dari senyawa tersebut. Yang ketiga adalah suhu ekstraksi. Suhu ekstraksi harus diperhatikan karena jika terlalu tinggi, maka zat yang diekstraksi mungkin akan rusak senyawanya. Yang keempat itu pelarut. Pelarut ini penting karena pelarut ini jadi bahan utama untuk melakukan ekstraksi. Jadi pelarut yang harus digunakan itu harus sesuai dengan memiliki kelarutan yang berbeda sehingga tidak tercampur
dan memiliki titik didih yang seragam. Jadi tidak menguap. Jadi tidak akan menguap dan tertinggal dalam minyak. Selanjutnya itu adalah instrumentasi dari spektrofotometri UV phase. Spektrofotometri UV phase adalah teknik analisis yang menggunakan panjang gelombang UV dan sinar tampak sebagai daerah serapan untuk mengidentifikasi senyawa. Pada analisis kuantitatif, berkas radiasi dikenakan pada larutan sampel dan intensitas radiasi yang diteruskan akan terukur besarnya. Kemudian ada prinsip dari spektrofotometri UV phase sendiri, yaitu didasarkan pada penyerapan cahaya di mana atom dan molekul berinteraksi dengan cahaya. Proses penyerapan cahaya dalam satu zat pada sampel. Oke, lanjut ke metodologi. Yang pertama tuh ada alat. Alatnya bisa dilihat pada layar. Next. Bahan juga dapat dilihat pada layar. Next. Oke, untuk prosedur kerja yang pertama tuh ada pembuatan kurva baku asam galat yang dimana ditimbang asam galat sebanyak 25 mg dan dilarutkan dengan aqueous dietkan hingga tanda batas. Kemudian dibuat seri konsentrasi 15, 25, 35, 45, 55 dan 65 ppm ke dalam labu ukur 5 mili dan dietkan aqueous hingga tanda batas. Kemudian dari masing-masing konsentrasi tersebut dipipet sebanyak 0,5 mili dan ditambahkan pereaksi Folin sebanyak 0,5 mili, 1 mili NaCO3 dan 3 mili aqueous. Lalu dihomogenkan. Kemudian diukur nilai absorbansi pada panjang gelombang maksimum 748,5 nanometer. Next, yang kedua ada ekstraksi senyawa fenol dari sediaan krim, yang dimana krimnya ini dibagi menjadi 4 bagian. Lalu dari keempat bagian tersebut diambil masing-masing 1 gram. Jadi untuk total krim yang diambil itu sebanyak 4 gram sampel, kemudian dilarutkan dalam labu ukur 50 mili dan dietkan aqueous hingga tanda batas. Nah, kemudian dilakukan ekstraksi cair-cair dengan menambahkan 5 mili enhexan sebanyak 2 kali. Jadi dilakukan replikasi sebanyak 2 kali. Kemudian disentrifugasi selama 5 menit dan dibuang larutan bagian atas dan diambil larutan yang berada di tengah. Next. Yang ketiga itu ada uji kualitatif senyawa fenol, yang dimana sampel yang telah disentrifugasi tadi diambil 1 mili sampel, lalu kemudian ditambahkan beberapa tetes FeCl3, lalu diamati perubahan warna yang terjadi. Hasilnya positif jika berwarna biru ungu kehitaman pekat. Kemudian yang terakhir ada penetapan kadar senyawa fenol, yang dimana dimasukkan 5 mili sampel ke dalam labu ukur 10 mili dan ditambahkan aqueous hingga tanda batas. Kemudian diambil 1 mili sampel ke dalam tabung reaksi dan ditambahkan pereaksi Folin sebanyak 0,5 mili, NaCO3 1 mili dan 1,5 mili aqueous. Kemudian sampel dipanaskan di atas hot plate dan ditunggu hingga terbentuk gelembung-gelembung. Kemudian ketika sudah terbentuk gelembung, diambil 1 mili sampel dan dimasukkan ke dalam labu ukur 5 mili dan ditambahkan aqueous hingga tanda batas. Dan yang terakhir diukur serapan pada panjang gelombang maksimum 748,5 nanometer. Baik, kita lanjut ke bagian hasil, di mana kita melakukan 2 replikasi, di mana kurva baku pertama konsentrasi 15 ppm dihasilkan absorbansi 0,2213, konsentrasi 25 ppm menghasilkan absorbansi 0,4153, konsentrasi 35 ppm menghasilkan 0,716, konsentrasi 45 ppm menghasilkan 0,7048, konsentrasi 55 ppm menghasilkan 0,7782, konsentrasi 65 ppm menghasilkan absorbansi 0,9282, di mana didapatkan nilai R-nya 0,9018, dan pada kurva baku 2-nya konsentrasi 15 ppm menghasilkan absorbansi 0,1784, konsentrasi 25 ppm menghasilkan 0,1129, konsentrasi 35 menghasilkan 0,21, konsentrasi 45 menghasilkan absorbansi 0,2818, konsentrasi 55 menghasilkan 0,3302, konsentrasi 65 ppm menghasilkan absorbansi 0,7047, dan didapati nilai hasil R-nya 0,7216. Dan data absorbansi sampelnya, sampel 1 dengan absorbansi 0,5541, sampel 2 0,5884. Dari sini kita ketahui di mana nilai R yang bagus tuh ada di kurva baku 1 karena dia mendekati nilai linearitasnya 1. Next. Berikut ada perhitungan kurva bakunya. Next. Oke, baik. Selanjutnya pembahasan. Nah, pada pembahasan ini ya, setelah kita melakukan sesuai dengan kerja, yaitu analisis atau uji kualitatif dan uji kuantitatif. Nah, pada praktikum ini kita pada awalnya yaitu mengekstraksi dari sediaan krim Senggani.
yang mengandung senyawa fenol. Nah, senyawa fenolik ini adalah senyawa yang memiliki glukosid hidroksil yang paling banyak terdapat dalam tanaman. Senyawa ini memiliki keragaman struktural mulai dari fenol sederhana hingga kompleks maupun komponen yang terpolimerisasi. Nah, di sini ada penetapan kadar fenol. Nah, digunakan baku pembanding asam galat. Nah, pemilihannya sebagai baku pembanding tadi itu karena merupakan turunan dari asam hidroksibenzoat yang tergolong asam fenol sederhana yang bersifat stabil. Nah, makanya pada praktikum ini digunakanlah asam galat sebagai baku pembanding. Kemudian di sini juga akan ditambahkan regen folin, di mana ini akan merupakan salah satu fenolik yang alami dan stabil juga. Lanjut ke persiapan sampel. Nah, sampel ini tadi setelah kita ambil sebanyak kurang lebih 9 gram, ini kita ambil secara acak ataupun representatif dengan cara membagi sampai mendapatkan 4 gram ini. Ya, ini dilakukan agar sampel yang kita ambil itu sudah mewakili dari keseluruhan sampel 9 gram tadi gitu. Jadi bukan hanya bagian tertentu tapi semua bagian gitu. Semua cuplikan. Nah, setelah ini kita lakukan ekstraksi cair-cair. Nah, dari 4 gram ini kita lakukan pengenceran kita larutkan dengan Aquades 50 ml dan selanjutnya kita lakukan ekstraksi cair-cair menggunakan N-heksan. Ini sebanyak 5 ml dan kita replikasi sebanyak 2 kali. Nah, kita lanjut ke mensentrifugasi sampel. Nah, tujuan dari sentrifugasi ini untuk memisahkan 2 fase yang tidak tercampur dengan baik. Nah, kemudian lanjut ya, senyawa yang bagian atas dan bagian bawah yang jenuh itu kita buang dan kita ambil bagian jernihnya. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa senyawa fenol yang akan diuji. Nah, alasan mengapa bagian tengah ini diambil adalah karena merupakan tempat terbaik untuk mengisolasi senyawa yang diinginkan. Dan proses yang terjadi dari reaksi uji kualitatif ini, di mana gugus hidroksil yang ada pada senyawa fenol ini, nah, sampel akan membentuk warna pada uji ini yang berperan adalah ion Fe3+ yang mengalami hibridisasi, di mana nanti akan terbentuknya warna biru ataupun hitam pekat yang dapat terbentuk. Tapi pada praktikum ini tidak terbentuk warna yang sesuai dengan teori, dan ini beberapa faktor yang kemungkinan dapat terjadi, yaitu karena adanya senyawa lain dalam krim yang mengganggu reaksi fenol dengan reaksi FeCl3 sehingga warna hitam ataupun biru pekat tidak terbentuk, dan juga konsentrasi fenol yang terlalu rendah juga dapat menghasilkan warna yang tidak cukup kuat pada reaksi. Nah, setelah sampel tadi diambil 1 ml di 5 ml Aquades itu langsung dibacakan, nanti akan menghasilkan nilai absorbansi dalam replikasi 1 yaitu 0,5541 nanometer dan replikasi 2 yaitu 0,5824 nanometer. Nah, hasil ini nanti kita masukkan ke dalam perhitungan dengan memplotkan nilai absorbansi ke dalam regresi linear yang YBX plus A yang sudah kita dapatkan dari baku pembanding. Nah, didapatkan dari hasil perhitungan kadar fenolik dari replikasi 1 dan 2 ini yaitu sebesar 34,3863 mg dan replikasi 2 36,530303 mg, sehingga dapat ditentukan kadar fenol replikasi 1 dan 2 ini sebesar 78,34 mg dan 83,22 mg dengan kadar rata-rata yaitu 80,7848 mg. Dan berdasarkan kesimpulan ini siapa? Halo? Lanjut ya, Jel, nggak apa-apa. Oke, dikat ya. Oke, jadi pada kesimpulannya berdasarkan praktikum telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengukuran kadar fenol pada sediaan krim dilakukan dengan prosedur pengukuran nilai absorbansi dengan alat instrumen spektrofotometer dan dibuat regresi linear, yaitu yang mendekati 1, di mana didapati regresi linear yang baik yaitu 0,9018 dan ditentukan kadar fenol dalam 1 tube dengan 2 replikasi dan dihasilkan kadar sebesar 78,34 mg dan 83,22 mg, sehingga dapat disimpulkan bahwa kadar rata-rata total fenol dalam 1 tube sediaan krim sebesar 80,78 mg. Dan berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Oke, mungkin sekian. Tapi ada pantun penutup untuk presentasi kami. Siang hari makan kuaci, Cakep. makannya barang Bu Asih. Cukup sekian presentasi kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Yeay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.